Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah saat ini kita akan berziarah ke Masjid Quba, salah satu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW ketika hijrah dari kota suci Mekah ke kota suci Madinah Al-Munawwar. Bukan hotel, bukan apartemen, bukan pasar, tapi masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Bah, kita mau kemana? Mau kemana? Kita mau tur city. Nah ini dah ke Jabal Rahmah, Kebun Kurma ya, Kebun Kurma. Oke, dan lancar ya hari ini. Di Masjid Quba juga katanya, Bang. Masjid Quba juga. Lancar hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah saat ini kita akan berziarah ke Masjid Quba, salah satu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW ketika hijrah dari kota suci Mekah ke kota suci Madinah Al-Munawwar. Bukan hotel, bukan apartemen, bukan pasar, tapi masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Kita juga nanti akan ke Kebun Kurma, ke Jabal Uhud, Masjid Khandaq, Masjid Kiblatin, semua punya sejarah yang merupakan 14 perbuatan dakwah Rasulullah SAW, di mana Masjid Quba ini punya keutamaan barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian dia datang ke Masjid Quba, dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan ibadah lain. Tawaf, sa'i, tahallul, dia sudah mendapatkan ibadah umroh dengan dia mendapatkan sholat 2 rakaat di masjid. Insyaallah kita akan ke sana kelilingi kota suci Madinah bersama rombongan squad. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bapak-Ibu sekalian? Sehat. Di pagi yang cerah dan air itu sudah mulai dingin, Mbak Bu ya. Kira-kira masih semangat insya Allah. Semangat Bu ya. Baik, sekarang ini sudah pangkal musim dingin, asalkan kita berwudu, nyentuh air, kena angin itu sudah mulai dingin. Tapi justru insya Allah cuaca saat ini sangat bagus sekali untuk kita. Baik, teman sekalian yang dirahmati Allah, mengarah perjalanan kita, mari sama-sama kita berdoa dulu. Semoga perjalanan kita ini diberkahi Allah, diberikan kelancaran, kemudahan, dan yang terpenting keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sama-sama diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza wa qul 'anna ba'dahu. Allahumma هين علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر
وكآبة منظر وسود منقلب حزبان والأهل والولد. Silakan Bapak Ibu sekalian dan izin berbuat sebelah kanan. Ini tagar waktu dalamnya itu adalah tanah lapang kuburan Baqi. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan betapa luasnya. Inilah kuburan kedua tertua di Islam. Di sini dimakamkan lebih dari 10.000 sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kuburan ini Pak sampai sekarang masih tetap difungsikan. Kalau ada yang meninggal dunia jemaah haji biasanya akan dimakamkan di sini. Dan orang-orang Madinah atau ulama-ulama besar, para wali-wali Allah, orang-orang istimewa yang terkubur atau dimakamkan di tempat tersebut. Jadi kita sunat tuh Pak, berdoa ya Allah berikanlah kepada saya nikmat meninggal dunia di kota Madinah dan dimakamkan di kuburan takwa. Tapi jangan sekarang kita langsung berziarah dulu ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu rahmat Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dahulu ketika beliau masih hidup, beliau selalu berdoa, "Tarzuqni syahadatan fi sabilik wa fi baladi Rasul." Ya Allah, wafatkanlah aku di tanah Rasulmu dan dalam keadaan mati syahid. Bapak Ibu sekalian, memang Sayyidina Umar Allah ijabahkan doanya. Sayyidina Umar itu meninggal di mana Bu? Di Madinah. Terus doanya yang kedua, ya Allah wafatkan saya dalam keadaan mati syahid. Bapak Ibu sekalian tahu nggak wafatnya Sayyidina Umar ini dalam keadaan bagaimana? Sayyidina Umar ketika hendak berangkat sholat, ketika beliau menuntut umat Islam ini bahasanya di ujung-ujung pemerintahannya datang seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljan. Dia menyelinap ketika menjelang sholat subuh. Sayyidina Umar hendak mengimami dan dibenus Sayyidina Umar dari belakang. Na'udzubillah tidak jadi. Tapi itu adalah kebahagiaan bagi Sayyidina Umar dan merupakan mati syahid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi itulah kuburan Baqi. Semalam kita sudah bacakan salah kadarnya. Sekarang ini kita fokus sedikit lagi, kita lanjutkan doa musafir tadi karena bertepatan lewat di Baqi, makanya kita arahkan tadi. Sekarang kita doa muda. Allahumma anta sahibu bis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi. Bismillah tawakkalna ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah suasana pagi di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Silakan Ibu Bapak lihat di sebelah kiri ada masjid Kubah di atas yang hijau. Ini masjid namanya sebelah kiri di depan. Seukuran jam 10 pagi. Ini sebelah kiri. Ini masjid namanya adalah Masjid Bilal bin Rabah. Masjid apa Bu? Bilal bin Rabah. Siapa yang tahu Bilal bin Rabah ini kira-kira Bu Pak? Muazzin. Muazzin Rasulullah SAW. Masya Allah. Nilai 100 untuk Bapak yang menjawab. Bilal bin Rabah ini Bapak sekalian adalah seorang hamba sahaya. Ini masjid ini disebut Masjid Bilal karena beliau dulu sering di sini sholat juga setelah Rasulullah SAW wafat. Ini ada kisah Bilal Bu yang sangat menakjubkan sekali. Bilal ini adalah seorang hamba sahaya yang berasal dari Ethiopia. Sekarang itu Habsyah namanya Ethiopia Pak ya. Dan salah satu hamba sahaya yang diperjualbelikan di masa Quraisy dahulu, masa jahiliyah. Bayangkan Bapak sekalian ketika Rasulullah menyampaikan dakwah, beliau memegang Islam dengan kokoh. Dan dia hamba sahaya, majikan atau bosnya itu orang kafir Quraisy, bahkan Dedengkot. Tahu belum Dedengkot? Dedengkot itu bahasa apa sih Bu? Saya juga kurang tahu bahasa Jawa kayaknya. Premannya orang kafir Quraisy dan orang jahiliyah. Bayangkan loh Pak, ketika Bilal ini memegang kokoh agama Rasulullah yaitu Islam, Bilal ini dilemparkan ke satu tempat padang pasir yang panas. Seandainya diletakkan daging segar pasti digosong.
Kira-kira dapat diperkirakan betapa panasnya tuh Bu ya. Kalau musim panas ada satu gurun di Arab Saudi di selatan namanya gurun Ru'ul Khalibah. Itu kalau musim panas orang lewat di situ biasanya kalau bukan yang terampil dan yang ahli dia bisa melihat dunia. Saking panasnya dan sangat luas sekali. Baik teman yang dirahmati Allah, singkat cerita Bilal bin Rabah ini saat itu dilemparkan ke tengah padang pasir yang panas dan meletakkan batu yang besar di atas beliau itu oleh majikannya untuk memaksa Bilal ini murtad atau keluar dari agama Islam. Tapi apa yang diucapkan Bilal bin sekalian? Kata-kata yang sangat kokoh dan istiqomah, ahad, ahad, ahad. Apa artinya tuh Pak? Esa, Qul huwallahu ahad. Artinya beliau tetap bertahan meskipun sesakit itu. Bayangkan kalau kita seandainya di posisi begitu, wallahu a'lam bishawab. Singkat cerita, Bilal bin Rabah ini karena hamba sahaya yang diperjualbelikan, dihinakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi setelah Islam jaya, orang pertama yang Rasulullah perintahkan azan di atas Ka'bah adalah Bilal bin Rabah. Ibu bapak sekalian, Bilal bin Rabah ini mohon maaf dari segi kulit, warna kulit itu hitam pekat. Ibu tahu nggak hitam pekat? Sudah hitam kalau kena sinar matahari berkilau. Itu hitam apa namanya itu Pak? Hitam pekat. Jadi Bilal bin Rabah ini dihinakan di masa dahulu, tapi dengan Islam Rasulullah memuliakan Bilal sampai sekarang di kampung Bapak Ibu sekalian. Kalau tukang azan namanya gelarnya Bilal. Dalam kitab karangan Habib As-Segaf disebutkan juga salah satu nanti yang akan memberikan kesempurnaan bagi bidadari di surga. Bidadari di surga Bu sekalian tidak dapat digambarkan kecantikannya. Kalau bahasa Sundanya gelis bisa melihat apa lain. Jadi tidak dapat tergambarkan kecantikan kegelisannya. Nah, kegelisannya. Tapi ada satu yang kurang Bu. Kalau seseorang bidadari itu sudah putih sangat indah, kalau tidak ada tai lalat orang tidak dapat. Akhirnya disebutkan ulama, nanti tai lalat bidadari di surga itu diambil dari warna kulit Bilal bin Rabah dan Luqmanul Hakim dan Raja Habsyah dahulu. Semua itu orang-orang kulit hitam. Jadi Bapak sekalian, dalam Islam tidak ada perbedaan kulit hitam dan kulit putih, kulit merah dan seterusnya. Ada kulit merah enggak baik? Ada kulit. Baik. Jadi tidak ada perbedaan kecuali dengan ketakwaan saja. Baik. Bila ingin rahmatullah, sekarang kita kembali ke fokus tadi itu tentang Bilal bin Rabah. Mudah-mudahan kita dapat ambil pelajarannya, hikmahnya bahwasanya meskipun seseorang itu hina dalam pandangan orang lain, tetapi dengan ketakwaanlah ukuran manusia itu dia mulia ke pandangan Allah atau tidak. Tapi dengan rahmat Allah, kita petani biasa menggarap tanah dan seterusnya, ini apa gengsi. Penjual katakanlah pakaian ataupun jualan biasa, jangan gengsi. Sebab dalam Islam yang diukur adalah ketakwaannya. Baik, Bapak sekalian, sekarang kita akan menuju rute perjalanan city tour kita yang pertama menuju Masjid apa nih? Kuba ya, masih fokus dulu insyaallah. Baik, di Masjid Kuba nanti dan perhatiannya Bu, ada satu keistimewaan. Man tatahhara fi baiti, siapa yang bersuci berwudu dari rumahnya. Saya ingin bertanya, kita punya rumah di Madinah Bu? Ada yang punya rumah? Ada yang punya rumah? Pengen punya rumah? Pengen sekali di Madinah dulu ya. Tapi kita tinggal di hotel, itu ditafsirkan hadisnya, siapa yang datang dari tempat penginapannya ke Masjid Kuba dalam keadaan berwudu, kalau yang batal nggak apa-apa, nanti wudu di sana dulu, dapat fadilahnya insyaallah. Lalu dia salat sunat 2 rakaat di Masjid Kuba, pahalanya dia mendapatkan pahala ta'ajuri umrah seperti pahala umrah. Berbahagialah Bapak sekalian, kita belum umrah yang asli, nanti besok insyaallah kita ke Mekah, kita sudah dapat pahala umrah jika nanti di Masjid Kuba salat sunat. Pak Ustaz, salat sunat apa yang akan saya lakukan? Bapak sekalian, nanti di Masjid Kubanya teknisnya kooperatifan. Karena di Masjid Kuba itu nanti ramai dulu. Halo. Baik Bu, di Masjid Kuba itu nanti sangat ramai sekali karena jemaah membeludak Bu. Jadi pertama, mohon perhatikan arahan kita. Turun dari bus, kita turun sama-sama, jangan berpencar dulu ya.
kita nanti ke satu tempat berfoto sebentar. Setelah itu kita tentukan titik kumpul. Nanti selesai dari sholat di Masjid Quba, kumpul di situ. Mereka Bu yang lanjut usia, kalau ada teman satu kamarnya yang masih muda, tolong dibantu dulu lah. Kita ini sudah seperti satu keluarga. Satu bus ini grup Smart Umroh 21 November, kita bagaikan satu keluarga. Yang perlu bantuan dibantu dulu ya Pak. Jadi nanti teknisnya kita tentukan titik kumpul. Saya tunjukkan arah sholat kaum ibu-ibu, nanti bersama ibu bapak yang mengarahkan ke sana. Yang bapak-bapak kita akan tunjukkan sholatnya di dalam masjid, 2 sholat Bu. Pertama sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang kedua sholat apa Bapak sekalian? Sholat duha. Ini sudah masuk waktu duha. Dalam satu hadis kita ada menulis satu tentang buku sholat duha, nanti saya share di grup ya. Ini ikut di grup semua nggak nih Bu? Grup WA? Ikut ya? Oke. Yang belum masuk ke grup nanti, insya Allah saya akan sharekan nanti setelah kita ziarah. Mudah-mudahan saya nggak lupa. Ada yang kita tulis kira-kira 30 lembar tentang keutamaan sholat duha. Yang penting nanti di Masjid Quba, ibu bapak, pertama sholat sunat tahiyatul masjid, yang kedua sholat duha 2 rakaat. Setelah itu berdoalah salat qadar, kembali lagi ke titik kumpul yang telah kita tentukan supaya kita ke bus. Kira-kira 30 menit ini sudah cukup insya Allah. Karena kita perjalanan masih ada lagi yang lain, ke Uhud lagi, nanti ke kebun kurma lagi. Oh iya, yang memesan kurma Bu, yang tadi malam sudah kita list, insya Allah nanti malam kita hantarkan dulu ya kurma ajuannya, kurma baginda Rasul. Ada beberapa yang belum, nanti kita akan catat lagi di bus setelah dari Kuba ini Bu ya. Yang mau pesan nanti baik Al-Quran untuk wakaf Al-Qurannya ataupun untuk kurma ajwa, kurma Rasulnya yang istimewa. Baik, teman sekalian, kita sudah hampir sampai. Inilah di depan kita Masjid Quba. Mohon perhatiannya bisa lihat, ini orang ramai sekali. Barang hati-hati, sandal letakkan di dekat sendiri. Kita bersama-sama turun, kita tentukan titik kumpul, kita arahkan tempat sholat. Yang batal duduk kira-kira ada Bu Pak? Oke, yang batal duduk nanti tetap kita bersama-sama di situ. Saya tunjukkan tempat duduknya. Baik. Yang pasti jangan lupa Bu, kita berikan waktu di sini 30 menit paling lama. Setelah itu kita ke bus karena kita melanjutkan perjalanan lagi. Masjid Quba ini sejarahnya nanti kita akan sampaikan. Yang penting ibu sholat sunat di dalam. Kira-kira jelas Bu? Siap untuk bersama-sama, siap tidak tercecer, siap tidak kesasar. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saat ini kita sedang berada di Jabal Tur dalam menelusuri nampak jelas perjuangan dakwah Rasulullah SAW, di mana kebencian kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah atas dakwahnya membuat kaum Quraisy hendak membunuh Rasulullah SAW, hingga dibikin sayembara siapa yang bisa membunuh Rasulullah hidup atau mati maka akan diberikan 100 ekor unta, yang 1 ekor unta seharga dengan 1 mobil Lamborghini, unta yang paling mewah. Oleh karenanya Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah dari kota suci Mekah ke kota suci, dari kota suci Mekah menuju kota suci Madinah Al-Munawwarah. Dan Rasulullah tidak melewati pintu utama melainkan lewat jalur yang belakang, dan Rasulullah bersembunyi di Jabal Tur didampingi oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ketika masuki Jabal Tur tersebut, sahabat Abu Bakar
mendeteksi keadaan di dalam apakah aman. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam dan ternyata di situ ada seekor ular berbisa dan menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan saking lelahnya Rasulullah tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetes hingga terkena pipi. Air mata Sayyidina Abu Bakar menetes hingga terkena pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terbangun hingga mengatakan, apa yang terjadi wahai Sayyidina Abu Bakar? Aku telah digigit ular. Maka kaki Sayyidina Abu Bakar diludahi oleh ludahnya Rasulullah SAW dan dengan seketika sembuh. Inilah sebuah cerita Jabal Tur di mana perjuangan dakwah Rasulullah SAW di tempat ini Allah berlipkan perlindungan dari kejaran kafir Quraisy. Mudah-mudahan kita semakin cinta dengan Rasulullah SAW dan bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembagian snack buat jamaah umroh City Tour perjalanan Madinah. Ya, Masya Allah. Biar jamaah nyaman. Ya Bu, monggo. Suruh beli nggak? Ya, Suruh beli nggak? apanya? Suruh beli nggak? Oh enggak, halal ini, halal. Ini bagian dari pelayanan dari travel. Udah mix. Insya Allah. Lengkap. Sudah lengkap, sudah lengkap. Alhamdulillah. Nah, 30 menit. Ya tahan Ali Hisab. Kurma. Alhamdulillah kita telah tiba di kebun kurma. Ini kita sama-sama akan menikmati buah kurma langsung di kebun kurma. Banyak macam-macam kurma yang ada di tempat ini, tapi ada satu kurma yang menjadi kecintaan, kesukaan Rasulullah SAW adalah kurma ajwa. Masya Allah. Jadi harus beli kurma ajwa buat keluarga di rumah. Ini dalam hadis Rasulullah SAW katakan, barang siapa yang sehari memakan 7 buah butir kurma, maka akan diselamatkan daripada sihir. Nah, insya Allah berkah. Kita semangat di kebun kurma. The next. Yang kompak. Yang apa? Kompak. Baik. Masya Allah, ini banyak kamera kita ini. Kita akan ke pasar semuanya. Ahlan Ustaz. Dari Seman Travel. Selamat datang di perkebunan kami. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Jangan ragu, jangan bimbang untuk mencoba dan membelinya. Berkah kurma Madinah. Doanya Rasulullah yang spesial untuk kurma Madinah. Dari Semak mana ini? Bandung. Semak Bandung. Aku sudah. Oh, wilukan suping atau hari kita mangga kalau buat kasadayana. Kaciri orang sudah maka dari sekarang sep cahayaan wajahnya. Semak Bandung, sapi cobilah korban biasa mendapatkan keberkahan. Korban Madinah itu yang paling utamanya adalah doanya Rasulullah. Allahumma barik lana fi tamrina. Semoga engkau berkahi korban kami ini adalah korma Madinah. Doanya Rasulullah yang khusus pada korma Madinah. Yang mana korma Madinah itu? Yang ditanam di dalam tanah haram, Ustaz. Apapun yang di dalam tanah haram, azwa bukan azwa, besar kecil jelek bagus, berkahnya sama. Cuma kalau yang ingin nomor satunya di sini,
Yang ingin nomor satunya ajwa di sini namanya ajwa aliyah. Jadi ajwa aliyah itu tidak hanya sekedar korma ajwa, tapi adalah yang Rasulullah nanamnya katanya di situ. Disebutkan nama kebunnya oleh Rasulullah. Inna fi ajwa aliyah shifa. Di dalam kandungan korma ajwa aliyah adalah obat. Ini kormanya yang di sini. Ustaz boleh coba biar berkah. Sok bismillah. Ini di Mekah jarang ada. Coba ya. Boleh sok bismillah tuh. Ini mah bukan kormanya, kebunnya kayak seperti Raudhah. Raudhah pun bukan tempat enak atau bidanya, tapi tempatnya yang spesial. Masya Allah, ini kebun kurma nyaman, indah dan sejuk. Insya Allah ini di menjelang Ramadan baru berbuah lagi. Sekarang lagi kosong buah memang. Inilah kebun kurma, satu makanan yang sering dimakan Rasulullah SAW. Ini Pak. Yuk. Kita tebus lagi. Kita lanjutkan destinasi berikutnya, Jabal Uhud. Jabal Uhud ini salah satu gunung tertinggi di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Di sana ada sejarah peperangan antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Jumlahnya yang tidak seimbang. Jumlah kaum kafir Quraisy kurang lebih 3.000, sedangkan umat Islam hanya 700. Dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sedangkan yang kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid. Di awal peperangan, umat Islam menang, mendapatkan kemenangan yang gemilang. Tapi karena ada 50 pasukan yang ditempatkan di Jabal Rumat oleh Rasulullah SAW, mereka tidak mengikuti komando dari Rasulullah, sehingga Khalid bin Walid dengan pasukannya memutar balik arah, sehingga umat Islam terkocar-kacir. 70 syuhada Uhud mati di peperangan di Jabal Uhud. Nah, Jabal Uhud ini merupakan balas dendam daripada kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam pada perang Badar, di mana umat Islam memenangi peperangan perang Badar dengan begitu luar biasa. Sehingga disitulah momentum kafir Quraisy untuk melakukan perang Uhud. Di awal menang, namun karena tidak mengikuti komando Rasulullah SAW, hingga akhirnya kaum muslimin pun berguguran hingga 70 syuhada mati. Ya, insya Allah kita akan sana berziarah, bacakan Fatihah. Insya Allah berkah. Itu lanjut pagi. Enggak Pak, mau kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saat ini kita sedang berada di Jabal Rahmah. Jabal itu artinya gunung, bukit, Rahmah itu kasih sayang. Di mana di sini adalah puncak ibadah haji, Al-Hajju Arafah. Puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Jadi ketika ibadah haji berlangsung, disinilah jamaah haji berkumpul. Jabal Rahmah merupakan tempat di mana berjumpanya Sayyiduna Adam alaihissalam, Nabi yang pertama kali Allah ciptakan, berjumpa dengan kekasihnya Siti Hawa setelah dipisahkan bertahun-tahun lamanya. Hingga akhirnya Nabi Adam berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Siti Hawa. Karena pada waktu itu Nabi Adam diturunkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena melanggar larangan Allah. Ketika Allah perintahkan, Allah larang, wala taqraba hadhihi syajarah, wahai Adam jangan kau dekati pohon ini. Tapi Nabi Adam malah justru memakan buah tersebut, buah khuldi namanya, bersama Siti Hawa, sehingga Allah pun menurunkan Adam alaihissalam dari surga ke muka bumi, terpisah oleh Siti Hawa, hingga akhirnya Allah pertemukan di Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Ini tempat di mana setiap jamaah haji maupun umroh pasti akan berkunjung ke tempat ini, dan disitulah ada tugu di mana titik berjumpanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Mudah-mudahan dengan kita mengunjungi tempat ini, Allah berikan kasih sayangnya, Allah berikan rahmatnya kepada kita semua, dan senantiasa menjaga
kasih sayang semua manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.